Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan seorang direktur American Airlines yang penuh plot twist dan drama. Penasaran sama ceritanya? Yuk mari kita simak. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami tidak dapat menemukan background dari Jamie Faith ini. Jadi kita langsung ke kronologi kejadiannya aja ya guys. Pada pagi hari yang tenang, Jamie dan istrinya yaitu Jennifer Faith baru saja berjalan-jalan pagi bersama anjing mereka. Beberapa saat setelah mereka meninggalkan pintu depan rumah mereka, ada seorang pria bersenjata muncul dan menembak Jamie sebanyak 7 kali sebelum melakban tangan Jennifer dan mencoba mencuri cincinnya, lalu kemudian melarikan diri dengan sebuah truk pickup hitam. Emery Wilson, seorang tetangga, adalah saksi pertama yang melihat kejadian tersebut. Saya berjalan ke ujung jalan dan saya melihat apa yang terlihat seperti kaki dan tubuh yang tergeletak di jalan. Namun ketika saya mulai berlari ke arah sana, si pembunuh muncul di jalan setapak. Dia mengenakan topeng dan hoodie. Saya tidak sempat melihat wajahnya karena saya melihat dia membawa pistol di tangannya dan berlari ke dalam rumah. Nah, cara pembunuhan yang brutal ini membuat para penyelidik percaya bahwa ini bukan hanya pembunuhan atau perampokan biasa. Bagi mereka yang mengenal Jamie, hal itu menimbulkan pertanyaan, siapa yang memiliki motif untuk membunuh pria yang dicintai oleh begitu banyak orang? Pada program salah satu televisi yang tayang pada Jumat 29 September pukul 21, mengeksplorasi bagaimana para penyelidik mengungkap misteri di balik kasus ini dengan menampilkan wawancara dengan pihak berwenang, jurnalis, dan teman-temannya Jamie. Saat itu, ketika para detektif mulai menyelidiki pembunuhan Jamie Faith, komunitas teman-teman pasangan ini memobilisasi dukungan untuk Jennifer dan putrinya Amber. Sebuah GoFundMe dibuat untuk Jennifer dan berhasil mengumpulkan lebih dari 60.000 US dollar. Selama berbulan-bulan, para tetangga bergiliran membuatkan makanan untuk Jennifer dan Amber. Wih, perhatian banget ya tetangganya. 2 bulan setelah pembunuhan Jamie, Jennifer Faith tampil di berita lokal dan meminta pemirsa untuk waspada terhadap sebuah truk pickup dengan stiker berhuruf T di jendelanya, seperti yang terlihat pada foto buram kendaraan yang melarikan diri. Namun ketika Jennifer berperan sebagai janda yang sedang berduka dan mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang membunuh suaminya, tapi sebenarnya ia tahu siapa pelakunya. Hal itu ditunjukkan karena pesan teks yang diperoleh oleh para penyidik. Pada Januari 2021, polisi menangkap seorang pria bernama Darren Lopez. Yang mengejutkan teman-teman Jennifer, Darren Lopez ini adalah kekasihnya Jennifer saat SMA dan teman kencannya pada saat pesta dansa. Teman-temannya yang dengan dingin mengingat bahwa Darren Lopez telah berpartisipasi dalam obrolan grup di mana Jennifer akan memberitahu mereka tentang status penyelidikan. Lopez atau Darren Lopez adalah seorang pensiunan baret hijau yang mengalami cedera otak traumatis setelah beberapa kali bertugas di Irak dan baru saja berpisah dengan istrinya. Dia tinggal di Cumberland, Furnace, Tennessee dan merupakan ayah dari 3 anak perempuan dan 2 anak tiri. Para penyelidik saat itu menemukan bahwa Jennifer Faith dan Lopez telah terhubung kembali secara online pada awal pandemi. Dalam beberapa hari setelah email pertama Lopez kepada Jennifer, keduanya mulai menyatakan cinta mereka dan berkomunikasi secara konstan. Para penyelidik memperkirakan mereka sering bertukar rata-rata hingga 500 teks dan email per hari. Wow, sering juga ya. Mereka sesekali menelpon dan bahkan mulai membicarakan masa depan bersama. Jennifer saat itu merahasiakan hal ini dari sebagian besar teman-temannya. Tapi ada sebuah pesan singkat kepada seorang teman lamanya yang mengatakan bahwa ia sedang memiliki hubungan panas dengan seseorang. Selama berminggu-minggu, segala sesuatunya tampak bahagia di antara keduanya. Sampai Jennifer mulai mengklaim bahwa Jamie bersikap kasar terhadapnya. Lopez yang saat itu sudah menjalin hubungan diam-diam bersama Jennifer mulai mendapatkan email-email ancaman dari Jamie.
yang mengatakan bahwa dia tahu tentang perselingkuhan itu dan bahwa dia akan melakukan pelecehan seksual dan fisik terhadap istrinya jika Lopez tidak pergi. Beberapa email dari tersebut merupakan sebuah foto-foto yang menurut Jennifer itu adalah foto-foto luka pelecehan yang dituduhkan oleh Jamie. Lopez mengatakan kepada Jennifer bahwa ia harus pergi dan lapor ke polisi. Tapi Jennifer mengatakan bahwa ia tidak ingin putri mereka melihat ayahnya ditangkap. Akhirnya Lopez mengirim email kepada temannya yang bernama Rob, yang menurutnya dia mengetahui pelecehan tersebut, dan ia disuruh untuk mencari tahu apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk membantunya. Untuk beberapa saat, dugaan pelecehan tersebut tampaknya mulai berhenti. Namun kemudian Lopez menerima email lagi nih dari si Rob yang mengatakan bahwa pelecehan terhadap Jennifer dimulai lagi dan semakin parah. Dalam sebuah panggilan telepon ke Lopez, Jennifer mengatakan satu-satunya cara agar dia bisa selamat adalah dengan membunuh Jamie, guys. Menurut dokumen pengadilan, keduanya akhirnya kemudian menyusun rencana mereka. Pada 8 Oktober 2020, Lopez saat itu berkendara dari Tennessee ke Texas untuk melakukan pembunuhan Jamie. Setelah penembakan, Lopez akhirnya masuk ke dalam mobilnya dan pulang ke rumah. Pada hari pembunuhan, Jennifer menyetujui ponselnya digeledah. Meskipun dia telah menghapus semua yang berkaitan dengan Lopez, seperti pesan dan telepon, pihak berwenang menemukan pesan singkat dari temannya yang menceritakan tentang Lopez. Para penyelidik menemukan nama lengkap dan alamat Lopez di telepon Jennifer, sebuah detail yang tidak disadari oleh Jennifer pada saat itu. Pihak berwenang juga melakukan pencarian sepintas terhadap properti Lopez dan menemukan sebuah truk pickup Nissan Titan hitam dengan stiker huruf T. Para penyelidik saat itu mendapatkan catatan bank dan telepon Lopez dan mampu mengumpulkan tindakannya menjelang pembunuhan Jamie. Dengan menggunakan data ponsel dan keuangan, pihak berwenang memetakan perjalanan Lopez ke Texas dan menempatkannya di tempat kejadian perkara. Setelah muncul di berita untuk menarik perhatian pada kasus ini, Jennifer mengirim teks pada Lopez yang memintanya untuk mencopot stiker berhuruf T dari truknya. Beberapa hari kemudian, dia mengirim pesan kepada Jennifer bahwa stiker T sudah dicopot dan sudah selesai. Sementara itu, agen federal mendapatkan gambar pengawasan dari truk dengan stiker T yang telah dilepas. Pada akhirnya, Lopez ditangkap pada 11 Januari 2021 saat ia berhenti di perhentian lalu lintas dan didakwa atas pembunuhan Jamie. Polisi akhirnya memanggil Jennifer untuk diwawancarai pada hari yang sama. Sebelum wawancara, dia mengatakan kepada Lopez bahwa dia akan menghapus semua isi ponselnya dan menginstruksikan Lopez untuk melakukan hal yang sama. Tetapi sayangnya Lopez tidak pernah melakukannya. Para penyelidik menemukan senjata pembunuh saat menggeledah rumah Lopez. Mereka juga mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk ponselnya yang berisi pesan-pesan selama berbulan-bulan antara Jennifer dan Lopez yang mengungkap rencana pembunuhan mereka. Lebih dari sebulan kemudian, Jennifer pun akhirnya ditangkap. Tuduhan awalnya sebenarnya adalah menghalangi keadilan. Namun teman-teman Jennifer sangat terkejut karena dakwaan tersebut merinci kebohongan dan manipulasi yang dilakukannya. Beberapa bulan kemudian, dakwaan Jennifer ditingkatkan dan dia didakwa atas tuduhan federal atas pembunuh bayaran. Gila ya, plot twist banget. Jadi sebenarnya Jennifer ini adalah dalang dibalik semua pembunuhan suaminya. Kenapa? Jadi guys, selama ini email-email yang diterima oleh Lopez sebenarnya itu bukan dari Jamie, Rob, atau siapapun. Melainkan email-email tersebut adalah email dari Jennifer yang dibuat dengan akun palsu miliknya. Para penyelidik mengatakan bahwa setiap klaim penganiayaan yang dilakukan oleh Jamie terhadap Jennifer adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh Jennifer. Sampai foto-foto yang ia kirimkan kepada Lopez, foto tersebut bukan berasal dari pelecehan, melainkan beberapa berasal dari kecelakaan mobil yang dialaminya beberapa tahun sebelumnya. Salah satu foto cedera yang menurut Jennifer merupakan bukti pelecehan yang dilakukan Jamie adalah sebuah foto milik stok online atau foto dari internet.
Pada akhirnya Jennifer Pate dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia juga diharuskan membayar ganti rugi kepada keluarga Jamie dan denda yang signifikan. Daryl Lopez mengaku tidak bersalah dan mengklaim bahwa ia melindungi Jennifer saat itu. Namun juri tidak terpengaruh oleh klaim tersebut. Lopez dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 62 tahun penjara. Gila sih, ada ya perempuan kayak gitu. Rapih banget dong. Bikin skenario buat ngebunuh suaminya yang baik banget. Jadi itulah guys, pembunuhan seorang direktur American Airlines yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami. Mohon maaf jika ada kurang-kurang atau salah dalam penyebutan nama. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.